Sebelumnya saya akan membacakan profil CV Prof. Ovi. Prof. Ovi menyelesaikan pendidikan S1 kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 1986, kemudian menyelesaikan pendidikan dokter spesialis obstetri dan ginekologi di FKUI tahun 1995, menyelesaikan program doktoral Fakultas Kesehatan Masyarakat di tahun 2006, menyelesaikan pendidikan program konsultan obstetri ginekologi konsultan sosial di FKUI tahun 2006, menyelesaikan program Magister Manajemen Rumah Sakit di Universitas Gadjah Mada tahun 2017. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Riset, dan Kemahasiswaan FKUI. Beliau merupakan Guru Besar Tetap Departemen Obstetri dan Ginekologi FKUI. Prof. Ovi aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah dan menjadi pembicara di berbagai acara nasional maupun internasional. Tampaknya Prof. Ovi sudah siap dengan presentasinya ya, Prof. Selamat pagi, insya Allah. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan Prof. Ovi. Terima kasih Dr. Wita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk para sejawat sekalian yang pagi hari ini berkenan meluangkan waktu untuk kita berdiskusi, berbagi pengetahuan bersama-sama untuk mengatasi salah satu masalah kesehatan ibu di Indonesia selain kematian ibu adalah morbiditas dan mortalitas ada mama ada aja kita di sini. Saya di sini bersama dengan sejawat saya, The Rising Star Next for OBGYN, Dr. Ovan, yang nanti akan membantu untuk mengaitkan apa yang harus kita lakukan untuk pencegahan yang nanti akan saya sampaikan dan apa kemajuan saat ini untuk penata laksanaan sehingga menghilangkan beban kita katakan atau ketakutan masyarakat bahwa kanker serviks tidak bisa diobati dan itu 100% adalah salah ya. Baik, saya mohon izin untuk slide share pada pagi hari ini. Baik, nah jadi yang akan kita diskusikan memang adalah yang tahap pertama ini adalah bagaimana kita mencegah kanker serviks. Tentunya kita semua sama-sama tahu bahwa kasus kanker serviks ini sangat banyak, 100 kasus baru tiap hari ini menurut Global Cancer Indonesia, dan di Indonesia tiap jam itu ada perempuan yang meninggal karena kanker serviks. Dan di Indonesia sendiri angka kanker serviks ini lebih menyusahkan lagi karena dia bukan hanya mematikan, tapi penderitaan yang dialami oleh ibu itu menjadi sangat panjang dan sangat lama. Sedangkan kanker serviks kita tahu sudah tahu penyebabnya. Nah ini yang kemajuan yang harus kita syukuri. Dari banyak kanker lain yang begitu fatal, maka kanker serviks termasuk salah satu kanker yang fatal, tapi ternyata sudah diketahui penyebabnya, sehingga dengan demikian tentunya dapat dicegah. Nah, ada berbagai penyebab kanker serviks, tapi semuanya ada digolongkan dalam satu golongan virus, yaitu virus human papillomavirus, di mana virus ini sebetulnya jenisnya hampir 300 lebih, dan dia menyerang area-area permukaan tubuh, mulai di daerah serviks, anus, vagina, penis, vulva, bahkan daerah orofaring dan daerah mulut. Dan ini semuanya ada jenisnya yang terjadi. Itu disebabkan oleh juga human papillomavirus, tapi dari golongan yang logis atau 6-11, sedangkan yang menyebabkan kanker itu adalah sebagian besar adalah 16, 18, 31, 33, 45, 52, 55. Tentunya tidak mungkin terjadi. Virus ini tidak mungkin masuk ke dalam kalau bukan karena adanya kontak seksual. Ini perlu saya sampaikan tidak salah memberikan penerangan atau diskusi dengan para pasien bahwa kontak seksual tidak berarti harus hubungan seksual, tapi kontak seksual bisa adalah apapun kontak yang dilakukan di area seksual, sehingga kanker serviks bisa mengenai mereka yang bahkan tidak punya pasangan lain kelamin, tapi bisa melalui hubungan yang disebut genital ke genital, tangan ke genital, bahkan oral ke genital. Jadi tidak selalu harus hubungan antara pasangan laki-laki dan perempuan, tapi apapun yang menyebabkan kontak seksual dapat melakukan virus ini dapat terdorong masuk ke area vagina dan dapat diinfeksi area serviks. Harusnya non-seksual yang bisa terjadi itu adalah dari genital, kita sekarang tidak boleh lagi kita dalam dengan saraf tangan yang menjadi seperti sama kita menghemat physical clothes dan kita boleh melakukan adalah pembersihan area genital sebelumnya harus
cukup lama dan berkembang biak di sana, tapi dia tidak bisa membuat infeksi kalau tidak menjadi trauma dan dia tidak menginfeksi ikan basal. Nah, ini adalah dasarnya. Karena itulah perjalanan penyakit kanker cervix ini juga diketahui cukup panjang. Jadi untuk terjadinya suatu cancer itu tidak tiba-tiba. Baru menikah, misalnya baru kontak seksual langsung kena kanker tidak. Tapi 3 sampai 17 tahun. Dan ini menjadi dasar kenapa pada mereka yang kontak seksual tidak perlu melakukan vaksin sebelum 3 tahun dari kontak seksual yang pertama. Masih berusaha sama ibu dulu. Udah kita Nikah besoknya minta pap smear itu tidak benar. Nah, ini termasuk salah satu target kita untuk pap smear. Ya, tapi mami. Ya, tapi mami. Nah, paling baik kalau kita lakukan pencegahan, kita tahu penyebabnya tidak mungkin terjadi cancer lahir HPV ini, dan kita bisa melakukan pencegahan sebelum kontak seksual yang pertama sudah dilakukan vaksinasi, karena dengan demikian virus ini tidak bisa lagi menjadi sel basal karena sel basal terjadi didapatkan antibodi yang sudah dibuat pada saat vaksinasi, dan ini adalah pencegahan primer. Jadi pencegahan primer adalah vaksinasi. Pencegahan sekunder kita melihat mendeteksi sedini mungkin kalau sudah ada perubahan yang diakibatkan oleh virus, yaitu dengan pap smear. Jadi pap smear adalah pencegahan sekunder. Apa itu pencegahan tersier? Kalau ternyata kita ketahui dia tidak cancer ini, stadium yang paling awal, kalau kita bisa berhasil menangkal cancer atau mengangkat area yang mengangkat cancer ini, maka ini akan slide sehingga patolog bisa melihat lebih jauh, sehingga bisa menemukan kemampuannya untuk menemukan zat abnormal yang lebih baik. Yang bisa lakukan kalau ini dengan kemampuan yang berbasis teman-teman dokter pasti sudah melihat area tersebut. Saat ini sudah ada 2 jenis vaksin yang dan HPV vaksin tipe 16-18, tapi ada juga yang kompetensinya terhadap 2 HPV onkogenik 16-18 dan juga 2 HPV yang non-onkogenik seperti membuat konfilok namanya HPV 6 dan 11. Nah, kedua vaksin ini adalah yang mengandung viral partikel, jadi tidak mungkin menyebabkan karena dia tidak mengandung DNA RNA dari virus seperti sekarang ada virus vaksin COVID yang dia mengandung virus yang dilemahkan atau virus yang mati, berarti dia masih mengandung DNA atau RNA virus walaupun sudah dimatikan. Tapi kalau virus vaksin HPV sama sekali tidak mengandung DNA atau partikel DNA dan RNA virus, tapi hanya mengandung partikel dari kulitnya atau yang disebut viral-like particles, partikel yang mirip dengan kulit si virus, sehingga tidak mungkin menyebabkan infeksi HPV pada si pasien yang divaksin. Sangat aman. Nah, ini tipe vaksin ada 2 yang saat ini di Indonesia, ada Gardasil dan ada Cervarix, dan disuntikannya sedikit beda, yang satu diulangnya 2 bulan sesudah yang pertama dan kemudian 4 bulan, yang satunya lagi 1 bulan sesudahnya dan baru 5 bulan. Nah, yang kuadrivalen ini bisa mencegah kutil kelamin ini yang kita sebut kondilom. Ini yang bisa terjadi akibat HPV tipe 6 dan 11. Ini sebetulnya kalau dia ada di kelamin barangkali tidak seberapa menyedihkan. Ini masuk di tenggorokan si bayi, maka bayi menderita papilomalaring, maka ini bisa menimbulkan gejala mirip sebetulnya seperti bayi yang terkena tuberkulosis barangkali, karena dia tidak mau makan, kemudian dia sulit menelan dan sebagainya. Dan terapinya sangat sulit kalau itu ada di daerah laring. Nah, kasus kutil kelamin ini cukup tinggi di Indonesia juga cukup tinggi, sehingga memang kalau bisa dicegah dengan pemberian vaksin pada saat seorang perempuan belum kontak seksual dan juga laki-laki, maka ini akan mencegah. Sama seperti infeksi HPV lainnya, ini tidak bisa 100% disembuhkan. Terapinya biasanya pada kutil kelamin ini di cryo atau di culture atau diberikan obat, tapi dia bisa berulang dan tidak 100% sembuh ya. Nah, 50% perempuan kalau terinfeksi HPV ternyata memberikan risiko hormon yang sangat rendah. Kalau itu secara alami, jadi tidak bisa berharap kalau orang pernah kena HPV dia bisa imun terhadap infeksi HPV. Karena infeksi sama daerah lokal, maka kadar antibodi bisa menjadi rendah.
Bisa lumayan kasih Pak. Beda kalau diberikan vaksin karena virus partikel disuntikan ke dalam tubuh sehingga dibuatlah antibodi yang cukup untuk melindungi epitelel basal, sel-sel basal dan epiteleseptik sehingga bila terjadi Dibarengin dengan virus maka oh, bisa oh, Kak minum itu setiap hari. jadi kalau sudah diberikan vaksin itu Badan gitu. Iya. Kasih bau sama-sama kok. Kita mana? Iya. Kadang-kadang di itu kan alergi siko sampai dirawat tuh kan itu. Apa boleh dan dia nggak mau kamu buang. Apa kok ingus ke Malaysia. di sekitar sahabat sehingga bila suatu saat Itu yang masih kontak gitu. Alhamdulillah waktu orang dikasih pagi-pagi itu aduh gatal juga bersin ini juga yang menyebabkan bagi infeksi HPV tidak ada kekebalan alamiah dan kalau mau vaksin tidak perlu harus dicek dulu seperti infeksi virus hepatitis B. Vaksin hepatitis B itu kan harus cek dulu kadar antibodinya. Kalau untuk HPV tidak ada gunanya mengecek kadar antibodi karena walaupun dia pernah C-asertif sekalipun kadarnya tidak akan terlalu tinggi. C-asertif berkali tinggi ya, tapi kalau lesi prakanker atau infeksi HPV biasa kadar di dalam darah tidak akan tinggi. Jadi yang penting adalah memastikan bahwa pasien itu memang belum kanker. Kalau pasien belum kanker maka semua pasien boleh diberikan vaksinasi tanpa terjadi penurunan kejadian angka kanker cervix. Nah sayang sekali memang selama COVID terjadi penurunan pada vaksinasi HPV. Padahal pandemi ini jangan menunda untuk tetap melakukan vaksin HPV. Nah ini adalah hasil-hasil penelitian bahwa bagaimana evidence menunjukkan penurunan kejadian lesi prakanker derajat 3 kalau itu dilakukan vaksinasi. Penurunan sampai 98% tanpa derajat 3 atau tanpa high risk HPV ini menyebabkan kelainan yang berat, lesi prakanker derajat berat, maka tidak mungkin terjadi kanker serviks. Jadi kanker serviks itu melewati lesi prakanker derajat tinggi. Nah kalau diberikan vaksinasi bisa terjadi penurunan di atas 90% efikasinya untuk terjadinya kejadian kanker serviks. Jadi sangat melindungi. Sayang kalau kita tidak melakukan vaksinasi pada perempuan-perempuan untuk vaksinasi HPV ini. Sekarang ini di Indonesia baru ditujukan oleh perempuan ya. Nah ini adalah penelitian dari luar negeri juga, semuanya menunjukkan minimal penurunan yang terjadi adalah 80-90%, tapi penurunan untuk terjadinya kanker yang glandular ternyata di beberapa penelitian bisa sampai 100%. Ingat bahwa Kayak nih. squamosa nanti glandular ini paling sulit untuk dideteksi, karena itulah kenapa kalau itu pasien Ada pasien tuh suka taruh situ. karena sulit sekali Kita makan ada pasien, Yan. yang Ke Bapak. trivalen ini ternyata menurunkan risiko kanker serviks sangat baik, bisa kita lihat apalagi kalau diberikannya sebelum usia 17 tahun. Kalau sekarang di Indonesia kita berusaha untuk memberikannya pada anak-anak usia sekolah sebelum usia 13 tahun, sehingga kalau diberikan sebelum usia 13 tahun maka cukup diberikan selama 2 kali sebetulnya, yaitu pada 0 dan 6 bulan. Jadi tidak perlu harus 3 kali, cukup 2 dosis. Kalau itu pada terkait juga tidak terkait. Sekali dia bikin diri ambil kata-kata Sekarang udah kayak anak bom. melakukan vaksinasi Aku nggak bisa bu, aku kayak gini sudah nggak lebih bisa dari bu. Aku terlalu tegas orangnya, aku marah-marahin semua orang. Nggak apa-apa, pokoknya dalam harus 7 bulan kita sudah capai imunogenitasnya. Jadi kalau yang menikah juga tidak perlu khawatir hari ini vaksin besoknya menikah, nggak masalah. Jadi beda dengan vaksin pembela ya. Tapi kalau Iya. menikah bawa lah banyak-banyak dan dilihat-lihat. besok ya kita perdana baru Aku harus ini dinas pagi loh. Banyak nelpon tadi nih. juga bisa terjadi Apa Ibu Marini jual daster bagus-bagus. Nah, ini penelitian di Indonesia iya hasil sih dari pemberian 2 dosis vaksin HPV ternyata dampaknya juga sangat baik, tidak ada efek samping yang serius. Kita lihat dari lokal
nyeri di daerah lengan, bahkan dia tidak sampai menyebabkan demam karena sekali lagi virus like partikel yang sangat-sangat ramah sehingga jarang sekali Kakak kan ada baca di grup kan yang dibikin sama dokter Sari itu. ada keluhan demam. Maafin ibu Jadi, Diania, kecil bukan sekali di ibu sini. yang bikin dokter Sari. Ada Itu pain memang benar di ya, bawah ibu 5%, yang ya, di bawah 3%. sebenarnya sih belum. Redness, pain, Tapi ya kecil sudah sekali, di nggak bawah usah 2%, diributkan. bahkan Ibu minta pembengkakan. maaf kata Nah, dokter bagaimana indikasi dan jadwal? Resi. Nah, jadi kalau untuk Dia perempuan ibu mohon indikasinya jadi adalah penanggung untuk usia jawab 9 pengendalian sampai infeksi. 45 Jadi tahun, dia kalau semua laki-laki cek 9 sampai alat 26 tahun. medis. Tapi di Indonesia Dia kita lagi menyarankan 9 bersih-bersihkan, sampai yang 13 tahun memperhatikan karena siapa yang nggak kemudiannya pada membersih 0 tegur. dan 6 bulan Aduh bu, itu nggak bisa diulang dia lagi. nanti orang Yang semua kalau pada masih di takut bawah sama 13 tahun dia. cukup Dia 2 kali. enggak, Tapi pokoknya kalau harus antara usia Dian. 6 dan 45 Dian tahun, tegas, maka pemberian berwibawa, vaksin yang bertanggung kuadrivalen jawab, ada pada suportif. 0, 2, Dian dan aja 9. bikin kata-kata di WA grup Nah, aja ini orang adalah kayak rekomendasi orang dari kayak kena Ikatan buh. Dokter Indonesia, dimulailah sejak anak berusia 9 tahun. Emangnya Saya rasa aku kesimpulan yang kalau bisa kita bikin tarik bahwa sesuatu di vaksin WA HPV grup adalah salah bikin satu orang takut pencegahan ya. primer yang bersifat Aduh, efektif karena dan dia aman tegas untuk itu. mencegah kanker Oh serviks, gitu. dan Iya. deteksi dini atau Lu kayak screening bung ya harus sekarang. dilakukan sedini mungkin apabila Istilahnya perempuan mungkin telah sama aktif ibu. secara Ya seksual. aduh, Terima aku kasih. nggak bisa bu, yang lain aja. Yang lain itu nggak ada yang bisa dia. Bukannya Waalaikumsalam katanya kemarin warahmatullahi itu pernah di VJ kan sama Terima Bu kasih Alfida. Prof. Ovi atas Bukannya nggak presentasi jalan. sangat inspiratif. Sebelum memasuki presentasi Kak, kedua tolong berapa harganya? Ovan diizinkan Oh, 90 saya untuk sekilo. membaca Ya, tapi besar-besar kemarin itu kan makan 5 dijual. Dan sebenarnya agak kecil dari Dr. yang Ovan kemarin. menyelesaikan Kalau sekarang agak pendidikan besar. S1 kedokteran di Gitu. Nanti aku FKUI ke tahun situ ya. 2000, kemudian menyelesaikan Udah bayar? pendidikan dokter Apa? spesialis Belum. obstetrik Pak, dan aku besar ginekologi nanti di kalau di rumah FKUI aja. tahun 2006, Oh iya ya, nanti aja. menyelesaikan Aku nanti ke rumah pendidikan ya. subspesialis Ikan. Hmm? Ikan. Udah, kakak mau? Oh, udang. Kita bagi dua. onkologi dan Hah? Kakak setengah ginekologi di setengah. FKUI Apa tahun tuh udang 2000, banyak? University Medicentrum tahun 2012, menyelesaikan Kakak mau? program doktorat kolom chat atau bila ingin. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Wita selaku moderator, izin Prof. Ovi, ini kakak saya sekaligus guru saya yang luar biasa, yang awet, baik hati dan cantiknya, idaman kita semua kayaknya ya. Jadi izin saya melanjutkan presentasi untuk webinar kali ini. Jadi tadi Prof. Ovi sudah sampaikan tentang peran pap smear dan vaksinasi HPV untuk pencegahan kanker serviks. Maka giliran saya kali ini adalah Kakak, untuk memaparkan tentang Nanti ada bagaimana pasien update tolong penata panggil aku laksanaan ya. kanker Aku serviks mau ya. masak nasi raja Jadi dulu. izin bahwa Si mungkin Bude yang terbayang hari ini besok sama Harsnya nggak Profesor masuk. Dokter Sejawat Orang Dr. Minang Iman gitu ya, Selaku pesta Dokter ya. Ginekologi Di pihak dan perempuan Onkologi. iya, di pihak laki-laki Mungkin iya, agak kayak gitu luas, ya. tapi mudah-mudahan kita bisa mengkerucut pada hal-hal yang bisa Hah? praktis teman-teman bisa praktekkan Ibu dalam Bude. Bude nih ada apa keponakan dia ini kandung nih adalah Kak? makna ini Di akan samping saya paparkan. rumahnya Yang dekat pertama pula. pasti tentu ya kita harus Minggu kemarin juga bicarakan gitu, kenapa 3 hari sih nggak masuk. penting Itu di menjadi pihak satu laki, isu di yang pihak memang perempuan harus kita katanya. kuasai gitu. Ini di pihak Sekarang laki. sama siapa sih Raja? Sama dedinya Sabtu libur. Untuk memaparkan tentang Manalah bisa dedinya masak nasi Oke, anaknya. sebagai screening, sedikit saya tambahkan tentang update bagaimana prevention yang saat ini Bapak Dian. terjadi. Kemudian ini adalah inti Kemarin. dari sharing atau diskusi kita pada pagi hari ini yaitu manajemen update, yaitu berupa perubahan yang terjadi Aku ajari, lain pun yang dipegang. Itu kamu yang pengen dipegang sama Kendi. saat modalitas screening sudah dikembangkan secara agresif, namun ternyata masalah kanker serviks ini masih menjadi masalah yang luar biasa bahkan di negara Amerika yang kita tahu negara yang sudah maju ya. Nah ini betul sekali tadi yang disampaikan Prof. Ovi bahwa kita tahu selama ini bahwa kanker dikatakan adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Namun ternyata dari pertemuan ADPAC terakhir di tahun 2020 yang lalu bahwa dikatakan bahwa kanker serviks pada stadium yang dini merupakan suatu penyakit yang curable, yaitu sangat berita gembira, yaitu prognosisnya sangat baik, di mana memang yang menjadi masalah adalah pada kondisi yang memang sudah Soal ketahuannya advance ya. Kita tahu bahwa advance bisa terjadi bisa ada recurrence dan recurrence artinya kalau dari awal tahu dari kalau lah terapi. alas tadi sampai ketahuan pasti tidak selamat kan. Tadi sudah dipaparkan pertama Susah. memang kanker serviks pada kanker Soalnya gejalanya lah stadium sampai baru ada gejala soalnya kanker serviks gitu. Dan kita tahu dari kanker registry yang kita punya yang memiliki di RSCM sendiri hampir 80% kanker serviks datang pada stadium yang lanjut. Nah ini kalau kita melihat sebaran bagaimana posisi Indonesia di Asia Tenggara, bisa kita lihat di sini betapa keburukan negara kita gitu ya. Jadi memang kematian akibat kanker serviks tentu bukan dikarenakan akibat dari penyakit saja,
pakai helm kemarin kan. Oh ada itunya, ada apa itu sudah apa aja. Wah seperti pak. Bisa less side effect, less complication begitu ya. Jadi ini kita cost of prevention dan saya rasa hanya sedikit. Izin Dokter Tovan, suaranya hilang dok. Melihat peran terhadap kanker serviks pada saat permulaan. Jadi bagaimana juga perubahan-perubahan kemudahan. Nah ini ya PFS, PDS jadi lebih baik ya karena ada beberapa overstage dan ada beberapa yang understage. Ini adalah beberapa kajian nanti mungkin saya bahas lagi karena saya sudah bahas di depan tadi. Jadi ada marka yaitu R dan patologi, di mana kalau R itu adalah berdasarkan radiologis, sedangkan patologi adalah berdasarkan patologi. Ya. Nah, ini adalah summary dari apa yang saya sampaikan, beberapa perubahan staging ya dari kanker serviks sehingga menimbulkan implikasi perubahan pada manajemen tentunya ya. Jadi kalau dulu sekali lagi kita pakai RVT, rectovaginal tissue untuk menekan clinical staging, namun sekarang sudah tidak bisa lagi kita clinical staging, kita pakai ekspansi. Karena terkadang pada kondisi kita melakukan RVT atau clinical staging, misalkan kita masih merasa itu masih 21 katakanlah ya, 21 artinya masih eligible untuk radikal stertomi atau surgical. Namun ketika misalkan kita melakukan MRI atau CT ternyata probably, highly probable ya, pembesaran lymph node di pelvic atau paraortic, artinya dia sudah upstaging, artinya sudah 3C1 minimal atau 3C2 artinya sudah abandon surgery, tidak boleh melakukan surgery karena kita harus menghindari. Yang kedua adalah bahwa dulu yang itu tidak ya. Jadi ini adalah power of transmission itu tidak ada bantahan. Nah ini ada beberapa anjuran ya, beberapa kondisi dan kemudian dia bisa lebih cepat ya, bahkan cuma 2 minggu. Ini resep obatnya ambil di depan ya. Ini mau main. Ya. Enggak, maksudnya risiko. Iya, ya Bu. Iya, karena dia nggak misu ya. Siapa? Dia. Juga bagus sampai 80%. Nah, kembali lagi untuk terhadap Kalau deh, maaf ganggu. Sudah kamu kumpulin poin-poin saya, sudah kamu bikin. Ini yang masih precancer atau yang sudah invasif. Oh, ya, kita bikin sama Kak Ibu ya. Jadi ini dipakai jadi. Sebenarnya di sini sudah terkesudah, dengan banget karena dia kan dari Bisa kamu supaya kamu aja yang pelatihan jurnalis itu lah banyak orang yang review yang terakhir ilmu yang paling terakhir di dunia aja yang bikin apa ini kan duit Kalina atau yang terakhir kayak apa flower jadi ini kayak kembang kol itu kalau bab seminar tuh ini dibagi dulu badan ini Bikin apa Dian? Kita bikin poin ya. Jadi apa Dian? Garis besi. Ada sini di sana. Ya, kalau nya dalam satu KPU KPS nggak masalah, ada bangun KPU lo nggak enak. Oh iya. bulan Mei ya. Bulan Mei. Itu Mei. Ya, ini terakhir Mei. Ini udah Juni kan? Ya. Yang seminggu ada bisa 3 kali. Iya bang, itu kan tema Pak. Cerita aja. Kira apa Ini Mei. itu 3 kali, bisa 3 kali dalam seminggu. Berapa sih pasien kita semuanya tuh? Itu di sini ya. Kita berharap para dokter bisa, karena ada juga para dokter yang kalau ditanya perlu vaksin nggak, ya nggak penting-penting amat, jawabannya begitu. Ya Allah, saya bilang moga-moga ada 270 orang yang ada di sini nggak lagi dijawab seperti itu ya, karena menurut saya nggak ada yang bisa menggantikan dari pentingnya vaksin. Apa bedanya dengan vaksin? Vaksin itu membuat si virus itu tidak bisa menempel di
nggak bisa bereaksi untuk membuat lesi prakata. Kalau pap smear itu kita menangkap sudah jadi lesi prakata, oke deh bisa kita diskusi. Tapi habis itu kita kejar-kejaran terus nih sama si virus. Kita nggak tahu dia udah ada di sel basal yang sebelah mana lagi. Cervix itu kelihatannya kecil, tapi lapangan itu jadi besar kalau kejar-kejarannya sama virus ya kan. Kita deskripsi sebelah kiri, dia muncul di kanan. Dia deskripsi di kanan, dia muncul lagi di utara. Ini kan nggak menyenangkan. Kita angkat cervixnya sama Dr. Tovan udah di hysterektomi habis-habisan. Dia masih bisa hinggap di vagina dan vulva. Jadi tetap aja. Nah, dari penelitian vaksin ini bahkan mencegah CA vulva dan CA vagina. Jadi sangat-sangat beruntung kalau kita punya dana untuk bisa melakukan vaksinasi. Berbagai acara bisa dilakukan untuk supaya masyarakat memahami vaksin sehingga coverage 90% ini bisa tercapai tanpa bantuan pemerintah. Karena saya yakin orang Indonesia ini cukup kaya betul. Karena beli lemari es bisa, beli AC bisa. Terima kasih. Ya bang. Baik, terima kasih Prof. Tampaknya pertanyaan selanjutnya untuk Dr. Tom. Bagaimana aspek mediko-legal pada pasien wanita usia 50 tahun yang dilakukan HTSOB atas indikasi kista ovarium bilateral, hasil pap smear pre-op didapatkan negatif, kemudian hasil PA post-opnya menjadi CA cervix stadium 1A1 atau 1A2. Ya. Ya ini sering nih terjadi ya Prof ya. Sepertinya Prof pernah juga ya. Bahkan terjadi pernah kami menghadapi di RSCM sendiri ya. Jadi mungkin kalau pertanyaannya ditujukan untuk aspek mediko-legal, nah nanti ini Prof Herkutanto kayaknya yang lebih kompeten menjawab. Tapi nggak apa-apa, saya coba untuk menjawab ya. Jadi betul, sebenarnya secara prosedur ini teman-teman tidak perlu khawatir ya. Selama kita melakukan prosedur secara sistematis, secara mengikuti SOP ya, SPO yang ada di rumah sakit tempat kita bekerja, itu harusnya sih kita aman-aman saja. Kalau dapat cerita tadi bahwa dilakukan HTSOB usia 50 tahun dengan pap smear-nya katanya negatif, ya sebenarnya prosedur sudah dijalankan ya untuk menyingkirkan adanya keganasan pada cervix. Minimal dia sudah melihat gitu, apalagi dilakukan pap smear secara sitologi. Memang ya maaf tadi Prof Officer bisa sampaikan bahwa sitologi itu baik ya, apalagi pada kanal cervix di mana kita tidak bisa melihat gitu. Tapi ingat memang setiap alat, setiap metode screening apapun memiliki angka negatif pada pemeriksaan sitologi pada kondisi yang maaf ya terbatas. Itu kan banyak sekali ya sitologi itu pasti konvensional ya, saya bicara konvensional. Jadi misalkan dalam melakukan penampakan dari cervix, kadang-kadang kalau misalkan pasien itu SD 3 kali, misalkan SD 4 kali, itu saya ketarik ke arah cranial anterior, betul-betul nggak kelihatan apa-apa. Jadi akhirnya maaf ya, yang diambil oleh pemeriksa itu akhirnya putus asa dia. Jadi itu nggak tahu yang mana yang diambil gitu. Yang dibaca oleh seorang patolog yang menerima dari kaca objek itu saja gitu, negatif dan negatif gitu, karena dia tidak melihat apa-apa. Belum lagi maaf ya, kalau misalkan terjadi, banyak terjadi di Indonesia Timur. Di Indonesia Timur itu kenapa pasien kita banyak sekali ya angka negatif palsunya, karena mereka tidak paham. Step bapak itu sangat banyak dari collecting sampel, mengambil cervix, memahami itu susah. Ambil cervix ya, ambil lendir ya, cervix itu vaginal mukus ya. Kemudian diaplikasikan kepada kaca objek. Kemudian dilakukan fiksasi dengan alkohol absolut ya. Di waktu itu saya di Halmahera itu difiksasi di alkohol 70%. Mereka bilang kan sama-sama dokter, itu alkohol 70%, tidak terapa-apa. Ini bukan, itu salah, nggak bisa gitu. Ada lagi yang mengeringkannya di mana? Setelah difiksasi benar 99% ya, dengan 99% alkohol, dan kemudian dikeringkannya di pekarangan rumah, diinjak-injak sama ayam itu bisa terjadi seperti itu. Kemudian belum lagi dikirim ke Manado. Di Halmahera nggak ada patolog atau psikolog yang membaca proses nggak ada. Dikirim ke Manado, dikirim tahu apa mereka mengirimnya dengan amplop kertas. Kebayang nggak? Udah capek-capek pasien dikotomi ya, diambil cervix segala macam spesimennya, udah difiksasi, udah dikeringkan, dikirim dengan amplop kertas. Apa yang terjadi itu akan tergeser-geser sampai si pemeriksa di lab psikologi itu tidak terbaca apa-apa. Ya. Tuhan ya, maksudnya juga bukan segalanya, ada unsur negatif palsu. Juga perlu kita lihat juga kapan dilakukan vaksin. Oke, Prof, bagaimana evaluasi usaha-usaha dulu yang sudah dilakukan, apakah sudah efektif Prof untuk pencegahan CA cervix? Jawaban kita jelas saja belum ya, karena tadi sudah dipaparkan juga Dr. Tovan target
untuk screening sekunder atau pencegahan sekunder atau screening itu kan sampai 70%. Indonesia ini baru 7,5%. Di beberapa daerah sudah mencapai sekitar 13 sampai 15%. Nah, jadi usaha ini memang harus dilakukan sama-sama. Jadi seperti yang saya katakan, barangkali kalau untuk dibuatkan program vaksinasi pada seluruh seperti COVID ini, itu kan butuh biaya besar. Sehingga mungkin yang paling penting adalah semua dokter sepakat untuk melakukan edukasi pada pasien dengan cara-cara yang tadi saya sampaikan. Kita target pertama kita kalau bisa vaksinasi memang. Jadi karena itu cakupannya cukup tinggi, bisa sampai 90%. Kita lakukan edukasi bahwa itu memang penting. Bahwa tubuh seorang perempuan itu lebih penting daripada tadi segenggap emas. Sekarang cuma diganti sama 2-3 gram. Paling-paling kalau dapat ya. Vaksin, harga vaksin itu sama dengan 2 atau 3 gram emas. Kan emas mahal sekarang. Jadi kalau punya 2-3 gram emas, barangkali bisa dijual itu, ganti aja sama vaksin ya misalnya. Jadi ini soal harga ya. Tapi yang kedua kita 5 tahun, 10 tahun, tapi kan itu belum pernah vaksin. Nah itu sehat itu kan penting. Bahkan sekarang kalau boleh nih, ini di sini banyak sekali teman-teman dokter datang antar anaknya, jangan lupa nanya. Jadi dokter tuh harus agak-agak nyerewet. Ini anaknya iya mau apa, batuk pilek, oh iya. Ngomong-ngomong ibu udah pernah vaksin nggak? Emang gak ada hubungannya sih. Tapi kan kita harus ya itu kadang-kadang yang kasihan, bahwa ibu-ibu ini sudah pernah datang ke rumah sakit tapi bakal ditawarin aja enggak ya. Jadi mungkin buatkan brosur di rumah-rumah sakit. Saya yakin semua pasien setahun sekali tuh, semua orang minimal 5 tahun sekali pernah ke rumah sakit. Nah itu kesempatan mereka datang, atau sekarang yang kita permudah tidak perlu harus ke rumah sakit. Jadi kami juga bersama-sama melakukan pelatihannya dari UI pada laboratorium sehingga orang kalau mau pap smear aja itu nggak perlu harus ngantri sama dokter Tovan 3 bulan gitu loh. Jadi kalau cuma mau pap smear aja, nanti kalau ada apa-apa baru dokter Tovan. Tapi boleh sambil jalan misalnya ke pasar, mampir ke laboratorium, asal ya tadi dikasih brosurnya bahwa 3 hari nggak boleh kontak seksual. Perawat bidan bisa mengambil spesimen untuk pap smear. Kita di sini UGD atau ya mampir di puskesmas, perawat bidan bisa dari mana awalnya? Itu bisa menjadi bagian dari kompetensi mereka. Nah itu yang kita lakukan. Jadi kalau ditanya apa yang kita lakukan, nggak bisa sendirian, nggak bisa saya, bisa dokter Tovan saja, tapi harus kalau gitu ibu ngelapor dulu ke bagian kandungan ya. Kayak kan lagi hamil ibu, kan boleh ke situ dulu. Uang aja masih nggak sampai 20% tuh yang tercover vaksinasinya. Padahal uang yang dikeluarkan pemerintah sudah luar biasa. Karena orang menganggap tugas pemerintah untuk membayari vaksin. Kalau Nima dia pasti kenal. Abis ada sibuk masalah yang punya tubuh untuk menjaga tubuh kita sehat. Ini yang harus kita pakai. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Kemudian pada pasien dengan status nona Prof, tapi sudah yang PNS. PNS ada sebenarnya Iya, nona yang sudah kontak seksual. Untuk pap smear bagaimana Prof? Etiknya? Sama sekali sangat etis. Jadi kita katakan itu hak reproduksi seorang perempuan untuk menjaga kesehatan reproduksinya. Itu sampai ada konferensinya tuh. Hak reproduksi itu dia memutuskan kapan dia mau hamil. Jadi nggak boleh keluarga yang memutusin. Karena anak kamu masih 3 perempuan semua, kamu harus hamil lagi. Dia boleh bilang saya nggak mau lagi hamil. Atau saya mau vaksin, saya mau pap smear. Itu boleh. Apalagi kalau dia dewasa. Nah tapi kapan kita katakan dewasa ini? Tadi anak-anak umur 18 dia datang sembunyi-sembunyi misalnya ke puskesmas atau ke ruang praktek kita, dia tahu, dia pernah baca, dia mau pap smear. Jawabannya menurut saya sangat baik, sangat boleh. Kita tidak melanggar etis untuk melakukan apa-apa untuk menyelamatkan pasien. Jadi memang itu yang kita katakan di etika kedokteran itu ada beneficence, maleficence. Jadi kalau kita do no harm dan kita dengan niat baik, maka menurut saya itu tidak melanggar etis. Jadi tidak usah khawatir, dan kita nggak akan dituntut oleh orang tuanya untuk karena belum ada tuh cerita bahwa dituntut oleh orang tuanya misalnya untuk karena kita melakukan pap smear pada anak 18 tahun atau bahkan mungkin umur 15 tahun misalnya. Saya rasa tidak, karena niat kita adalah niat baik. Jadi kalau kita sebagai dokter itu kalau dibasiskan pada niat baik dan itu no harm, kan pap smear itu no harm. Tapi kalau kita mau melakukan operasi misalnya tanpa memberitahu orang tuanya, nah itu tidak benar. Tapi kalau pap smear itu kan kita tidak melakukan apa-apa, sudah vaksin. Ada tuh kayak bilang tadi. Yang terakhir nih, ini sangat menarik. Ada pertanyaan terakhir yang muncul dari Dokter Intan Silitongan yang muncul di ini kita. Pak, ketika di follow up kapan mau vaksin, banyak yang tidak menolak nih. Jadi tenaga pendidik, anak SD, SMP, para bidan, mereka maju mundur karena biaya.
karena biayanya, karena mereka harus bayar sendiri. Nah ini tadi, kita memang harus lebih gencar lagi menyatakan bahwa vaksin itu nilainya lebih mahal. Jadi kalau bisa mungkin 2 tidak terbayang tuh, mungkin harus lebih banyak ya dokter tolong mencari dari pasien-pasien betapa menderitanya mereka yang pernah menderita kanker serviks. Saya nggak akan pernah lupa bahwa saya pernah punya pasien kanker serviks yang suaminya saking sayangnya sama istrinya jual rumah sehingga dia tinggal di emperannya area dulu namanya dengan anaknya 2 dengan si suami. Dia jual semuanya tuh, dan pasien itu CA cervix stadium 4. Jadi kita sudah tahu bahwa dia keluar dari rumah sakit itu hampir nggak mungkin. Nah ini penderitaannya tuh terlalu panjang pasien CA cervix. Kalau menurut saya untuk diganti dengan biaya vaksin yang walaupun kelihatannya mahal, tapi daripada kredit rumah menurut saya lebih baik kredit vaksin. Aku baca dulu lah Pak ya. Kalau udah berhasil kredit vaksin baru nanti kredit rumah. Lawang rumahnya badan kita, iya, badan kita. Aku bilang aku dinasnya kayak nanti rumahnya dikasihin sama